Hai, selamat malam. Mari siap-siap untuk tidur dengan mendengarkan alur cerita dari One Piece bagian pertama yang mengisahkan awal mula petualangan Luffy bersama kru topi jerami lainnya. Cerita dimulai ketika Goldie Roger, sang raja bajak laut, ditangkap oleh angkatan laut yang kemudian sebelum dia dieksekusi di depan umum yang dihadiri ribuan orang, berteriak bahwa seluruh harta yang ia kumpulkan telah ia tinggalkan di tempat rahasia dan siapapun bisa memilikinya. Ia menamai harta tersebut One Piece. Dari sinilah dimulai era bajak laut meningkat pesat, termasuk munculnya bajak laut yang menjadi karakter utama Monkey D. Luffy. Luffy tidak ingin menjadi bajak laut biasa. Ia ingin menjadi raja bajak laut, yang berarti harus menemukan One Piece. Luffy adalah manusia pemakan buah iblis Gomu Gomu no Mi, yang membuat tubuhnya menjadi lentur seperti karet. Namun sebagai konsekuensinya, pemakan buah iblis kehilangan kemampuan untuk berenang. Perjalanan awal Luffy sebagai bajak laut pun dimulai. Untuk memulai karirnya sebagai raja bajak laut, tentu saja Luffy membutuhkan kru. Dan orang pertama yang bergabung adalah Roronoa Zoro, seorang pemburu bajak laut yang kala itu sedang diikat oleh angkatan laut. Luffy tertarik karena Zoro sebagai pemburu bajak laut pasti dia kuat, dan juga Zoro memiliki mimpi besar untuk menjadi pendekar pedang terkuat sedunia. Luffy akhirnya berhasil merekrutnya setelah menyelamatkannya dari eksekusi. Zoro setuju bergabung dengan syarat tetap mengejar mimpinya menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Dan perjalanan kru topi jerami pun resmi dimulai. Kru berikutnya yang bergabung adalah Nami. Nami bergabung dengan tugas sebagai navigator karena kehandalannya membaca peta dan cuaca. Awalnya ia menolak untuk bergabung, namun akhirnya dia bergabung karena Luffy menyelamatkannya dari penjahat bernama Arlong, seorang manusia ikan yang berhasil dikalahkan Luffy di pertarungan di Arlong Park. Selanjutnya, mereka bertemu Usopp, seorang penembak jitu yang penakut dan gemar berbohong. Usopp memiliki hubungan baik dengan Kaya yang kemudian memberikan mereka kapal Going Merry sebagai hadiah karena telah menyelamatkan desa dari penjahat bernama Kuro. Setelah menyelamatkan Syrup Village, mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai ke restoran Baratie, di mana mereka bertemu dengan Sanji, seorang koki hebat yang bermimpi menemukan All Blue, lautan legendaris yang memiliki semua jenis ikan. Luffy pun mengajak Sanji bergabung karena mereka membutuhkan koki di dalam kapal mereka. Setelah mendapatkan restu dari Zeff, sang master koki penyelamat hidup Sanji, dia pun ikut bergabung ke dalam kru topi jerami. Mereka kemudian memasuki Grand Line, bagian laut paling berbahaya yang dihuni oleh bajak laut terkuat. Di sana ada kekuatan besar, World Government, Angkatan Laut, Navy, dan 4 Kaisar Laut, Yonko. Selain itu ada 7 Warlords of the Sea, Shichibukai, yang kelak akan dihadapi oleh kelompok topi jerami. Kemudian mereka merekrut Chopper, seekor rusa kutub yang memakan buah Hito-Hito no Mi, human fruit, sehingga wujudnya berubah menjadi layaknya manusia. Chopper berperan sebagai dokter di kru topi jerami. Arc berikutnya adalah Alabasta, di mana Luffy berhadapan dengan Crocodile, seorang Shichibukai yang memiliki kekuatan manipulasi pasir dan memimpin organisasi kejahatan bernama Baroque Works.
Setelah melewati 3 kali pertarungan berat, Luffy akhirnya berhasil mengalahkan krokodil dan menyelamatkan kerajaan Alabasta. Di sini juga muncul abang Luffy, Portgas the Ace, yang memiliki kekuatan api dan merupakan salah satu komandan dalam kelompok bajak laut Whitebeard yang juga seorang Yonko. Setelah itu, Nico Robin yang awalnya bagian dari organisasi Baroque Works bergabung dengan Luffy. Robin memiliki keahlian untuk bisa membaca poneglyph, kunci untuk menemukan One Piece. Poneglyph adalah batu besar yang bertuliskan aksara kuno, mirip prasasti yang berisikan sejarah masa lalu, serta petunjuk arah ke Laugh Tale, lokasi disembunyikan One Piece. Kemudian Luffy merekrut Franky, mekanik kapal yang membantu mereka mendapatkan kapal baru bernama Thousand Sunny. Di arc ini kita merasakan hal sangat mengharukan, yaitu perselisihan antara Luffy dan Usopp. Di arc Water 7 dan Enies Lobby ini, Luffy dan kru melawan kelompok CP9, utusan World Government, demi menyelamatkan Robin. Di sini Luffy memperkenalkan Gear 2 dan 3. Terungkap juga latar belakang keluarga Luffy. Kakeknya adalah Monkey D. Garp, seorang pahlawan angkatan laut, dan ayahnya Monkey D. Dragon, pemimpin pemberontakan revolusioner. Kemudian Luffy merekrut kru ke-8 mereka, yaitu Brook, musisi tengkorak yang hidup kembali berkat kekuatan buah iblis di arc Thriller Bark. Dalam arc ini, musuh Luffy adalah Gekko Moria, seorang Shichibukai yang memiliki kekuatan bayangan dan zombie dari buah iblisnya. Luffy berhasil mengalahkan Moria dengan jurus Gomu Gomu no Jet Shell bertubi-tubi. Setelah peristiwa di Thriller Bark, kelompok topi jerami menuju Kepulauan Sabaody untuk mempersiapkan kapal mereka menuju New World, di mana kapal mereka perlu dilapisi gelembung khusus agar bisa melewati red line dari bawah. Di sini, mereka menghadapi kenyataan pahit setelah Luffy memukul bangsawan dunia atau Tenryubito. Akibatnya, mereka dikepung oleh angkatan laut dan seorang Shichibukai bernama Bartholomew Kuma. Kuma menggunakan kekuatan buah iblisnya dan menerbangkan dan memisahkan seluruh anggota kru topi jerami ke berbagai belahan dunia yang berbeda. Luffy terlempar ke Amazon Lily, sebuah pulau yang seluruh penduduknya hanya wanita dan dipimpin oleh Boa Hancock, seorang Shichibukai yang memiliki kekuatan pesona. Meski awalnya memusuhi Luffy, Hancock akhirnya jatuh cinta kepadanya setelah melihat ketulusan hati Luffy. Di pulau ini pula, Luffy mendapatkan kabar buruk bahwa abangnya, Portgas the Ace, telah ditangkap oleh angkatan laut dan akan segera dieksekusi. Demi menyelamatkan Ace, Luffy menyusup ke Impel Down, penjara bawah laut paling ketat dan berbahaya di dunia. Di sana, ia terpaksa bekerja sama dengan mantan musuh-musuhnya terdahulu seperti Crocodile dan Baggy, serta mendapatkan sekutu kuat baru seperti Jinbei, seorang Shichibukai dari kaum manusia ikan, dan Ivankov dari pasukan pemberontak revolusioner. Sayangnya, ketika Luffy sampai ke penjara Ace, dia terlambat karena Ace sudah dipindahkan ke lokasi eksekusi di Marineford.
Luffy bersama para tahanan yang berhasil kabur dari Impel Down dengan bantuan Bonkure yang mengorbankan dirinya demi Luffy. Kemudian mereka menyusul ke markas pusat Angkatan Laut memicu perang besar di Marineford. Perang besar ini terjadi antara pihak Angkatan Laut yang dibantu oleh Shichibukai melawan bajak laut Shirohige yang datang demi menyelamatkan Ace. Meskipun Luffy dengan susah payah berhasil membebaskan Ace dari panggung eksekusi, sebuah tragedi terjadi. Ace tewas di hadapan mata Luffy demi melindunginya dari serangan Admiral Akainu. Tak lama setelah itu, Shirohige juga gugur setelah dikhianati dan diserang oleh mantan anak buahnya, Blackbeard, Marshal D. Teach, yang kemudian merebut kekuatan buah iblis Shirohige dan mengukuhkan dirinya sebagai Yonko baru. Mengalami trauma mendalam dan luka parah, Luffy berhasil diselamatkan oleh Jinbe dan seorang bajak laut bernama Trafalgar Law. Atas saran dari Rayleigh, mantan tangan kanan Goldie Roger, Luffy memutuskan untuk mengirim pesan rahasia bertuliskan 3D2Y lewat koran kepada seluruh krunya. Pesan tersebut menginstruksikan mereka untuk menunda pertemuan yang semula direncanakan dalam 3 hari menjadi 2 tahun, agar masing-masing dari mereka bisa melatih diri menjadi lebih kuat. Selama 2 tahun tersebut, Luffy berlatih bersama Rayleigh untuk menguasai haki di Pulau Rusanaina. Setelah 2 tahun berlalu, kru topi jerami berkumpul kembali di Sabaody dengan penampilan dan kekuatan baru yang jauh lebih hebat. Mereka kemudian menyelami lautan menuju Pulau Manusia Ikan, Fishman Island, sebagai gerbang menuju New World. Di sana, Luffy menyelamatkan kerajaan bawah laut dari kudeta kelompok Hody Jones yang rasis terhadap manusia. Di akhir arc ini, Jinbe berjanji akan bergabung secara resmi ke dalam kru topi jerami setelah menyelesaikan urusan pribadinya. Memasuki New World, tujuan pertama mereka adalah Pang Hazard, pulau laboratorium yang hancur dan terbagi menjadi 2 wilayah ekstrem, setengah api dan setengah es. Di pulau ini, Luffy membentuk aliansi bajak laut dengan Law dengan target besar untuk menjatuhkan salah satu Yonko, yaitu Kaido. Sebagai langkah awal, mereka menculik ilmuwan gila Caesar Clown yang memproduksi buah iblis tiruan bernama Esmail yang disuplai untuk pasukan Kaido. Rencana aliansi ini berlanjut ke Arc Dressrosa, sebuah kerajaan yang dikuasai secara kejam oleh Don Quixote do Flamingo, seorang Shichibukai kelicikan tinggi yang menjadi distributor utama buah Smile. Di Dressrosa, Luffy dikejutkan dengan kehadiran abangnya yang lain yang selama ini dikira sudah mati, Sabo, yang kini menjadi orang nomor 2 di pasukan revolusioner dan mewarisi kekuatan api buah merah-merah Nomi milik Ace. Melalui pertarungan yang sangat sengit, Luffy memperlihatkan wujud baru kekuatannya, Gear 4, dan berhasil menumbangkan Doflamingo. Kemenangan ini memicu terbentuknya Straw Hat Grand Fleet, sebuah aliansi besar beranggotakan ribuan bajak laut yang bersumpah setia untuk mendukung Luffy kapanpun dibutuhkan. Setelah dari Dressrosa, mereka menuju Zou, sebuah pulau unik yang terletak di atas punggung gajah raksasa kuno bernama Zunesha yang terus berjalan. Di sini mereka bertemu dengan suku Mink, manusia binatang, yang ternyata merupakan sekutu lama dari klan Kozuki dari negeri Wano. Namun di Zou, Luffy mendapati kabar bahwa Sanji dipaksa pulang, kembali ke keluarganya, keluarga mercenary Vinsmoke, untuk melakukan pernikahan politik dengan anak dari Yonko Big Mom di Whole Cake Island.
Demi membawa kembali Sanji mereka, Luffy membagi tim menjadi 2 dan pergi menyusup ke wilayah kekuasaan Big Mom. Di sana, Luffy harus berhadapan dengan salah satu komandan terkuat Big Mom, Charlotte Katakuri, dalam pertarungan legendaris yang memaksa Luffy membangkitkan kemampuan Ken Bunshoku Haki untuk melihat beberapa saat ke masa depan. Setelah berhasil merusak rencana pesta teh Big Mom, menyelamatkan Sanji, dan secara resmi meresmikan Jinbe sebagai anggota ke-10 mereka, posisi Jurumudi, kelompok topi jerami berhasil meloloskan diri dari kejaran armada Big Mom. Peristiwa nekat ini membuat reputasi Luffy melejit di mata dunia, hingga ia mulai dijuluki sebagai Yonko kelima. Akhirnya, seluruh kru topi jerami, aliansi Law, suku Mink, dan para samurai pengikut klan Kozuki berkumpul kembali di negeri Wano Kuni, sebuah negara terisolasi bernuansa Jepang samurai kuno yang dikuasai secara tirani oleh Yonko Kaido dan Shogun korup bernama Orochi. Di sini terungkap misi utama mereka yang sebenarnya, menggulingkan Kaido dan membuka perbatasan Wano demi memenuhi wasiat terakhir dari pahlawan legendaris mereka, Kozuki Oden. Di awal kedatangannya, Luffy sempat kalah telak dalam satu serangan oleh wujud naga raksasa Kaido dan dijebloskan ke penjara tambang udon. Bukannya menyerah, Luffy memanfaatkan waktu di penjara untuk melatih tingkatan haki yang lebih tinggi, Ryu. Setelah berhasil bebas dan menyatukan seluruh kekuatan pasukan samurai pemberontak, aliansi ini melancarkan serangan kejutan besar-besaran pada malam festival menuju markas utama Kaido di Pulau Onigashima, memulai perang skala penuh yang akan menentukan nasib masa depan negeri Wano. Pertempuran besar di Onigashima berlangsung dengan sangat sengit, di mana aliansi topi jerami dan para samurai harus menghadapi kekuatan penuh dari 2 Yonko sekaligus, Kaido dan Big Mom. Di puncak kubah kastil, Luffy bersama generasi baru bajak laut berhadapan langsung dengan Kaido. Setelah berkali-kali tumbang dan bangkit kembali dengan melapisi serangannya menggunakan haki raja, Haoshoku Haki, Luffy sempat mengalami kekalahan fatal akibat intervensi tak terduga dari agen C-Penol utusan pemerintah dunia. Serangan telak dari Kaido tersebut membuat detak jantung Luffy sempat berhenti dan ia dinyatakan telah tewas, memicu keputusasaan pihak aliansi bajak laut di medan perang. Namun, di ambang kematian tersebut, buah iblis Luffy mengalami fenomena awakening atau kebangkitan dan kembali memompa jantung yang tadinya sudah berhenti berdetak. Detak jantung Luffy kembali berdenyut layaknya genderang pembebasan dan ia bangkit kembali dalam wujud Gear 5, mengubah seluruh rambut dan pakaiannya menjadi putih bersinar dengan kepribadian yang penuh tawa dan kebebasan mutlak. Hal ini mengungkap bahwa nama asli buah yang dimakan Luffy adalah buah mitologi Hito-Hitonomi model Nika, dengan kekuatan Dewa Matahari Nika yang mampu memanipulasi lingkungan sekitarnya menjadi elastis layaknya kartun. Luffy bertarung dengan gaya yang sangat aneh, unik serta jenaka, namun dengan kekuatan yang luar biasa destruktif. Puncaknya, Luffy menciptakan pukulan raksasa seukuran pulau bernama Bajranggun yang berhasil menembus pertahanan naga Kaido, menghempaskannya jauh ke dalam perut bumi, dan secara resmi mengakhiri masa tirani Kaido demi membebaskan negeri Wano. Di sisi lain pun, Big Mom berhasil dikalahkan dengan cara yang sama oleh duet Law dan Kid. Negeri Wano pun berhasil bebas dari pemerintahan tirani Kaido. Sekian alur cerita bagian kedua anime One Piece hingga arc Wano. Selamat tidur.